Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih, gue udah lama 2 tahun gue nggak ada di YouTube. Terus tadi gue buka nih ceritain, tadi gue buka nih Den channel YouTube gue. Ternyata di ban 2 tahun gue nggak upload. Kali ini nih gue berbeda nih, gue nggak makan lagi coy. Gue mau pindah ke ranah soal-soal mistis tapi di gunung. Nah kebetulan nih ada temen gue nih orang gila juga nih. Kalau anak skateboard tahu kan lo pasti ya Luan Oliveira. Nih orang gue bawa dari Brazil coy. Sumpah dah. Mirip kan. Nah dia punya cerita mistis nih di gunung waktu di Gunung Aden. Kalau waktu itu sih gua waktu berangkat ke Semeru kurang lebih 2015 di bulan Februari. Bulan Februari itu ya. Sebelumnya nih Den, sebelum lu ceritain kenal lu dong, nama lu siapa, tinggal di mana nih? Oke, halo semuanya, nama gua Dendi. Gua tinggal di sekitaran Depok juga. Kebetulan gua partneran sama Lutfi itu dari sebelum gua kerja. Jadi gua kenal sama Lutfi itu di saat gua main skate. Anak skate ya. Dulu banget itu mah. Nah, terus akhirnya sekarang gue bukan beralih profesi sih, jadi Emang kebutuhan. Kembali lagi kebutuhan. Akhirnya gue ketemu sama Lutfi. Ya sekarang makin akrab aja dari luar teknis pekerjaan sampai di saat ini. Jadi nggak di kerjaan aja gue akrab. Jadi di luar kerjaan juga gue tetap komunikasi. Mantap, jalin komunikasi yang baik bro. Sebelumnya nih Den, ini awalnya tuh kejadian 2015 lu naik Semeru berapa orang tuh? Gue naik Semeru dari sebenarnya sih kalau untuk dari Depoknya, gue temen-temen SMP itu kurang lebih sekitar 8 orang. 8 orang tuh laki semua tuh? Laki semua 8 orang. Nah kebetulan pas di stasiun Senen gue sempet ketemu ada 2 orang lagi, cuman gue gak begitu akrab. Tapi dia bawa atribut Persija gitulah, bawa atribut Persija. Kebetulan temen gue juga yang 8 orang ini berangkat barengan sama gue. Dia juga mungkin anak Persija kalau di Jack bisa dibilangnya. Nah akhirnya si Adam ini kenal, ternyata dia orang Tangerang 2 orang. Akhirnya gue berangkat, diputuskan jadi 10 orang. 10 orang tuh berangkat. Tuh berangkat nggak ada turbulensi apa-apa tuh Den ya? Maksudnya belum ada aneh-anehan pertanda apa gitu. Kalau untuk berangkat sih nggak ada masalah apa-apa. Penyebabnya nih Den, penyebab ketika lu bisa ngalamin hal ini nih, penyebabnya apa tuh Den? Pasti ada penyebabnya dong, namanya di gunung kan. Kalau untuk penyebab sih gue ya wajar ya, maksudnya hal-hal yang wajar aja lah, kayak gue naik gunung itu kan bukannya mencari, kalau kebanyakan sekarang orang-orang ini kan mungkin menurut gue pribadi cuman melengkapi untuk dokumentasi media fotografer sosial ya, gitu-gitu ya. buat di medsos lah. Kalau gue pribadi sih itu untuk mencari ketenangan, karena kan kita udah sibuk kerja nih, masa dalam setahun kita nggak ada liburan sih. Refreshing menurut gue juga sebagian dari refreshing. Kalau untuk gue pribadi naik gunung, gue juga naik gunung baru sih, baru nggak maksudnya kan nggak kayak temen-temen yang mungkin bisa dibilang senior gue yang lain lah. Baru 10 tahun gitu ya. Baru nggak, serius gue diajak naik gunung itu di 2012 awalnya tuh. Iya 12-13 lah pokoknya. Itu awal tuh naik tuh ya. Awal gue naik. Nah ini perjalanan lu ke Semeru ini awalnya emang perjalanan pertama apa emang lu udah pernah sebelumnya? Kebetulan gue baru pertama tuh kali itu pertama ke Semeru di 2014-15an. Nah itu awalnya gimana tuh Den? Pas lu nyampe nih ke pos pendaftaran, udah ada aneh belum tuh dari situ? Kalau ngerasain hal-hal aneh sih di situ normal ya, maksudnya namanya kita menyatu sama alam, kembali lagi ke alam ya, kondisi alam kan kita nggak ada yang tahu nanti untuk di depan kita seperti apa. Jalanin aja. Dan awal sebenarnya sih gue nggak mau kenapa itu? Gue nggak mau, bukannya gue nggak mau ke Semeru. Jadi lu mau gunung lain? Enggak juga. Jadi posisinya itu kenapa gue nggak mau ke Semeru, jadi sebelum gue berangkat gue dijelasin sama teman-teman gue itu suhu di Semeru itu beda sama gunung-gunung lain. Lebih dingin ya? Mungkin di ya kalau gue apa sih namanya,
kalau gua nggak salah ini Bun. Hmm. Jadi di bulan Juni, Juli, Agustus itu kalau nggak salah ada penurunan suhu sampai minus. Minus berapa tuh deh? Belum pernah, gue belum pernah. Kalau temen gue sih temen gue udah beberapa kali ke sana. Tapi apa yang lu temuin nih di dalam kedinginan itu, apa yang lu temuin tuh? Kayak misalkan apa beku gitu, apa beku ada gitu? Kalau beku sih pernah waktu di Ranukumbolo. Oh, pas udah nyampe Ranukumbolonya. Pas udah nyampe Ranukumbolo. Kalau untuk masih di bawah masih normal lah, normal selayaknya mungkin kayak dataran tinggi. Ya bisa dibilang kayak puncak-puncak gitu lah. Dieng kali ya, dieng ya. Iya lumayan. Ya kurang lebih kayak di ruangan ini deh nih, dinginnya nih. Yes, kira kayak di ruangan ini. Nah terus lu mulai ngerasain lu ketemu hal-hal aneh itu di mana dia? Posisi di gunung itu deh pas Semeru ya. Pertama sih yang gue alamin waktu ngecamp pertama di Ranukumbolo. Kenapa itu? Di Ranukumbolo itu jadi pas gue kan sampai di sana itu naik kereta Matarmaja dari Senen itu jam 3. Jam 3 sore gue berangkat. Terus gue sampai di Malang itu kurang lebih pagi. Pagi tuh. Setengah 6. Gue stay di sana sama teman-teman sampai di Tumpang itu kurang lebih sekitar jam 8 jam 9 lah pagi. Iya jam 8 jam 9 pagi. Itu tapi hari berikutnya. Terus lu masuk tuh langsung ke pendaftaran. Temen gue semua yang ngurus semuanya. Pas gue berangkat dari situ tuh hari berikutnya gue berangkat pagi sampai di Rakum itu kurang lebih sore karena gue jalan santai. Bener-bener nikmatin aja, nikmatin perjalanan aja, nikmatin perjalanan. Dan ada pertama kali kendala itu di Jembatan Merah. Kalau gue sih sama anak-anak nyebutnya di Jembatan Merah. Kenapa tuh? Jembatan itu jadi posisinya sebelah kiri kita jurang, sebelah kanan tebing. Itu jembatan cuman bener-bener apa ya? Cuman semeter mungkin nggak ada kali. Jalan itu nggak ada semeter, kurang lebih 50 cm lebih. Dan itu agak sedikit miring dikit karena memang pas gue naik itu pada waktu itu di 2015 itu jadi ada kelongsoran sedikit. Jadi nggak rata. Iya. Nah posisinya mungkin teman gue kepleset atau gimana. Pertama kali itu tasnya jatuh ke jurang. Tasnya? Nggak bisa diambil loh? Bisa. Kebetulan yang anak-anak dari Tangerang itu yang 2 orang dia bawa webbing. Oh, dia anak limbing ya? Iya. Nah pas dari situ udah mulai ada tanda tuh hal-hal aneh. Cuman ya teman-teman sih nyikapinnya mungkin biasa aja gitu, biasa aja dalam arti kita nggak takabur kesana ya. Iya nggak takabur, nggak suzon. Ada ibu-ibu jam berapa tuh jalan kurang lebih sekitar masih sore sih masih siang jam 2 jam 3-an. Jam 2 jam 3-an karena memang posisinya lumayan berkabut dan agak sedikit mendung. Ibu-ibu tuh lewat 2. Mungkin kalau kata teman-teman gue kan biarin mungkin petani sini lah gitu. Lewat tapi ditegur itu nggak kayak selayaknya manusia. Iya tegur sapa aja gitu, nggak, dia nunduk aja jalan. Udah tuh. Nah pas tas itu udah berhasil diambil, nyampe di Rakum kurang lebih hampir mau maghrib lah. Hampir mau maghrib. Pas azan maghrib tenda udah berdiri semuanya habis masak-masak. Ada suara ciprakan air kayak orang lagi berenang atau lagi main kaki di air gitu ya? Iya. Cek gitu. Cuman kan karena memang di gunung kan posisinya gelap gitu. Nah headlamp juga headlamp teman-teman itu kebanyakan jarang yang ada yang on. Jadi di tenda itu kita make. Jadi kan gue make kurang lebih 4 tenda. Gue make 4 tenda itu tanda plus bentuknya. Oh iya tanda plus. Nah terus kan nggak ada yang keluar karena posisi juga angin. Di satu sisi angin, kedua juga lumayan agak gerimis. Makin dingin dong ya? Kalau buat ini lumayan, asli sampai geget gue di situ. Terus tenda gue itu nggak terlalu jauh sama air. Oh lu di pinggiran tuh ya? Ya pokoknya nggak terlalu jauh karena kan kita nanti buat ngambil air untuk kita minum segala macem. Nah pas di situ temen gue nih 2 orang mau keluar, mau buang air kecil katanya. Cuman kata dia dinegesin ada orang ada pokoknya di air itu kayak ada yang berenang. Kata dia tuh kesaksiannya. Iya, kan di Ranukumbolo itu kan gimana ya nggak bisa dipakai untuk berenang. Pokoknya air itu
kalau kata penduduk setempat mah bersih lah pokoknya, buat minum kan nggak mungkin diberenangin juga dikotorin. Berarti itu keluar mau Pepsi itu dia posisi malam tuh deh. Malam. Dan Dan abis maghrib lah. logikanya di cuaca kayak begitu, situasi kayak gitu, manusia mana yang kuat main air gitu kan? Ini kalau bicara logika manusia nih. Di satu sisi kebetulan pas gue berangkat itu di sana cuman gue baru sampai nih ya, gue baru sampai kurang lebih sekitar jam 5. Itu cuma ada 2 tenda. Tapi Asli pas itu? gue gelar tenda di situ, gue buka tenda di situ, yang 2 tenda ngelipat tenda. Dia Doi turun. cabut, dia mau naik lagi. Oh, naik lagi. Mungkin dia ngecamp di daerah Tanjakan Cinta lah bisa disebut di sana. Sama Oh, dia pindah area tuh ya. Pindah area, jadi biar besok pagi mungkin muncaknya lebih deket. Bukan muncak sih, maksudnya jalan itu lebih deket lagi. Udah, akhirnya Lu bermalam tuh di situ. Bermalam di situ, gua nggak menghiraukan masalah yang air itu, karena kan niat kita kesini tuh bukannya macem-macem. Niat kita buat have fun, buat mencari ketenangan. Pas udah, ya pokoknya kalau di Ranukumbolo sih nggak terlalu ini banget lah. Nah, terus lu jalan selanjutnya ke atas esoknya tuh. Esok pagi abis subuh, kebetulan temen gua abis sholat subuh ngerapi-rapiin tenda segala macem, bangun packing, berangkat lagi lah. Nyampe di Kalimati itu gua kurang lebih di depan gua nih, yang tadi gua urutan kedua di samping gua kan. Pas gua nengok kok mukanya pucet, cuman pikiran gua karena dia pucet karena kecapean kali. Tapi pemikiran gua pribadi, dia tuh fisiknya lebih dari gua. Satu, pokoknya fisiknya lebih dari gua. Itu takaran lu tuh. Iya, kalau misalkan dia pucat, gua harus lebih pucat. Kalau menurut logika ya, karena dia dari basicnya juga sering fitness, olahraga dan sebagainya kan. Gua nengok kok mukanya dia pucat, tapi gua tegur nggak ngomong sama sekali. Gua ngomong sama sepupu gua bilang, "Bul, ini bocah apa ya, kok diem aja?" Gua kata gitu. Pas gua nengok lagi, gua lihat nggak ada. Oke, satu, gua bilang, karena mungkin pikiran gua harus deket sama dia nih, maka jadi gua kebayang mukanya dia. Pas gue nengok lagi, ya pokoknya mata gue jelalatan lah, orang kata sepupu gue aja. Udah lu liatin aja ke depan, jalur setapak ini, kata dia, jangan nengok-nengok. Itu sebelum nyampe pasir ya, masih di sekitaran Kalimati mohon menuju ke atasnya. Nah itu pas gue nengok ke kanan lagi, gue nengok ke kiri, kata sepupu gue, lu jangan pernah nengok ke kanan, kata dia, ada hal sesuatu tuh di kanan. Mungkin teman-teman gue berada di depan, cuman kan di belakang kan masih ada orang banyak, dan itu bukan posisinya, bukan gua doang yang lihat. Jadi banyak yang orang belakang juga pada, ada yang zikiran, ada yang baca ayat kursi, ada yang baca Al-Fatihah dan hal yang sebagainya lah. Mungkin kalau yang beda agama dengan kita yang agama muslim, ayat kepercayaan agama mereka masing-masing lah ya. Ya ada, ya pokoknya hal gitu. Cuman pas kita nengok nih, dia membelakangi sering banget, dan itu pun banyak yang berterbangan, entar itu apalah gitu kan, gue nggak ngerti. Cuman ya udah baca bacaan yang kita bisa aja gitu maksudnya. Cuman kan di satu sisi panik. Ya panik ya itu gimana ya, takut kayak misalkan ada yang kesurupan di sana, seperti apa gitu penanganannya. Karena kan ya gue sih nggak munafik, maksudnya gue tuh sama agama nggak terlalu jadi banget gitu deh ya. Ya terus pas gue nggak kayak orang-orang yang maksudnya yang agamanya kuat lah gitu kan. Nah, terus pas gue jalan-jalan terus, jalan di depan tuh ada lagi persis di samping, gue nggak tahu itu pohon apa, itu besar, lumayan besar tuh pohonnya. Gue sama sepupu gue lagi, udah lu lurus aja, jangan pernah nengok ke kiri lagi, kata dia gitu. Nah itu di kiri itu bener-bener itu yang gue rasa, menurut gue pribadi itu yang benar-benar seram. Apa tuh dia? Jadi gue kayak ngolongin makhluk apalah gitu, pokoknya gede. Dan itu pun ya cuman gue pikiran gue nih di atas pohon ya, namanya kan ada matanya itu, gue nggak tahu mata atau apa, pokoknya warnanya merah itu 2. Cuman kalau kata orang-orang di situ disebutnya kan panter lah, bisa disebut sama orang-orang sana binatang. Tapi kan ini kan kok sampai ke bawah, dan pikiran gua itu ini ranting-ranting pohon, ranting-ranting pohonnya udah mulai kering, cuman kan di situ lembab, udara di situ lembab, tapi gua dia berbulu. Nah itu gua bener-bener lu berarti ngelihat itu ngolongin tuh makhluk bener-bener lu yang kayak karena gua berpikirnya itu apa ada bulunya, lu lihat kayu loh, pikir gua kayu kan.
Bulu itu gue lihat itu kayak kalau misalkan pohon-pohon yang udah mungkin pohon-pohon besar yang udah pada apa sih namanya tumbang, itu kan dia kan lama kelamaan bakal mati. Dan kulit-kulitnya itu kan bakal ngelopek gitu keluar gitu lah. Nah itu pikiran gue tuh cuman itu, gue nggak berpikir negatif itu ya. bulu gitu kan. Cuman ya banyak lagi yang di belakang gue itu kan awas pala atau gitu kan, gue nunduk. Cuman kok lama-lama gue kayak jongkok jalannya. Oh jadi lu kayak diperkecil gitu ya? Iya lama-lama jalan, dan itu bukan gue doang, sampai di belakang gue semua gitu, sampai di belakang gue. Nah terus pas gue nyampe di atas, belum nyampe di atas, itu kurang lebih sekitar jam, kalau gue dilihat jam itu di jam gue itu jam 3 sampai jam 3 sampai jam setengah 4 pagi itu gue sempet berhenti di tengah-tengah. Posisi gue berhenti di tengah-tengah itu gue emang udah kelelahan, gue bener-bener udah kayak gue udah nggak ngelanjutin lagi deh, gue udah sampai sini aja deh, udah kalau lu mau naik. Cuman sepupu gue udah ayo lu kuat, ayo kita berangkat lagi, kata teman-teman lu udah pada di atas, kata dia. Udah pas gue jalan tuh, itu sepanjang perjalanan gue ngeliatnya itu kayak bintang kok deket banget. Ternyata itu headlamp para pendaki, headlamp para pendaki yang tadinya banyak nih. Pas gue nyampe di puncak kurang lebih jam 5:30, jam 5 lewat lah, jam 5 lewat seperempat, gue nyampe di atas sama teman-teman gue yang lain. Itu gue dari 10 orang, gue ini orang kedua. Jadi teman-teman gue 1 sampai 4 itu udah sampai duluan di atas. Kurang lebih sekitar jam 5-an. Nah gue setengah 6 sampai. Jadi selang beberapa menit gue nyampe. Pas gue nyampe ke atas itu sepi. Di atas itu dari sekian banyaknya orang, gue di atas cuman ada nggak nyampe 30. Kemana dia itu pada dari 150? Gue nggak ngerti. Pokoknya dari gue baris di bawah itu lagi briefing mau naik ke atas, itu rame banget orang, ada 10 kelompok lebih, hampir 12-13 kelompok lah, satu kelompok itu 10. Dan lu gak ngeliat yang stag, gue udah kayak lu yang lu alamin, gue sampai sini aja kali, nggak lihat di perjalanan kan? Enggak, jadi gue nggak ketemu papasan orang turun, orang berhenti, negor atau apalah segala macem, enggak. Jadi gue jalan aja kan sama rombongan yang di belakang. Nah rombongan yang di belakang itu gue nggak tahu orang mana, dia bahasanya sih agak kuat kental di Jawa gitu kan, agak kental di Jawa. Kata dia, Mas, ini kita cuman segini, kata dia. Akhirnya gue mikir lah, iya, gue baru sadar nih. Nah yang tadi kita lewatin itu terowongan apa ya? Tapi pas gue pagi, gue naiknya nih dari jam 1 malam nyampe di atas kurang lebih jam 5:30, taruhlah 5 jam, nah naik ke atas nih 5 jam lewat. Nah itu posisi pas gue turun nih nggak sampai 1 jam. Turun itu gue cuma 30 menit. Dari puncak turun ke Kalimati lagi cuma 30 menit. Karena posisi kita naik itu kan kita naikin pasir. Di saat satu melangkah ke atas, dia merosot. Di atas itu gue nggak nyampe 30 orang, 20 orang sekian lah. Dan itu gue foto dokumentasinya ada. Dari Kalimati sampai di atas itu gue dokumentasinya ada semua. Dari sekian banyaknya orang yang baris gitu kan, dari baris ngumpulin kelompok per masing-masing kelompok sampai di atas. Pas nyampe di atas cuman segini, penasaran kan, udah ternyata di atas itu kan gak boleh lama-lama. Karena nanti kalau lebih dari jam 7 atau jam 8 gue gak tahu pasti juga sih, karena emang baru pertama kali gue ke situ. Jam 7 atau jam 8 itu udaranya udah beda. Iya, oksigen lo. Iya, udaranya udah beda. Akhirnya gue sama teman-teman gue memutuskan untuk turun. Tapi di saat gue turun ada 2 orang teman gue lagi, itu Ardi sama Dani namanya. Dia itu orang paling terakhir. Di belakangnya dia nggak ada orang lagi. Orang paling terakhir yang muncak. Jadi dia mungkin paling lama di bawah. Maksudnya di urutan itu ya, paling lama di belakang. Katanya kan nggak boleh berpencar. Itu satu kloter, maksudnya berangkat 10. Dan gue ngerasa tuh 10, gue bareng semua sama teman-teman gue. Cuman pas nyampe atas kenapa misah-misah tuh, awal dari pertama kali naik gue udah mulai, kok ini nggak enak banget ya rasanya, gue takut kenapa-napa. Jadi gue juga berani ya, ini gue ambil kesimpulan ya, kayak yang lu lewatin terowongan itu kayak orang di stop dulu di situ, terus dikeluarinnya terus sedikit-sedikit. Mungkin kalau menurut gue kayak gitu ya. Dan posisi gue balik tuh nggak ada terowongan apalah segala macam, nggak ada. Yang malam gue lewatin tuh nggak ada ya. Malam yang gue lewatin itu nggak. Jadi gue sama teman-teman gue nih kan, semalam kayak kita nunduk. Dan itu bukan gue ngerasain, teman-teman yang udah pada duluan. Terus ada beberapa emas-emas yang udah pada jalan duluan pun orang sana.
itu ngerasa dia memang jalannya Makin tuh pendek, makin pendek. Jalannya itu kayak lama-lama nunduk kok lama-lama kayak jongkok. Terus nggak lama sih, cuma hitungan detik langsung diri lagi pas itu jalan. Kan mungkin karena ada pohon tumbang, pikiran anak-anak teman-teman kayak gitu, pohon tumbang. Pas udah selesai, gue balik nih. Kayaknya tadi pas di Kalimati, tapi pas udah di bawah nih, Dan gue nyampe di bawah itu, dari sekian banyaknya orang di bawah, gue tersisa tinggal 5 tenda. 4 tenda gue, satu lagi gue nggak tahu tenda siapa. Gue nggak, ya mungkin pas gue turun yang lain baru pada naik nih, karena baru pada nyampe, baru pada gelar tenda. Nah teman-teman gue pada nanya kan, Mas baru sampai atau udah dari kemarin bareng sama saya muncaknya? Teman-teman gue pada nanya kayak gitu. Enggak, saya baru banget sampai nih, kata dia gitu. Wah anjir, gue baru sampai. Nah semalam gitu gue banyak loh, asli gue banyak. Itu ya pokoknya kurang lebih hampir 12 13 kelompok lah. Berarti pokoknya hampir 130 kelompok. orang ya. Ya Kalau kan satu kelompok 10 kan. Iya, satu kelompok 10. Gila. Udah tuh turun sampai bawah, sampai regis lagi aman. Sampai lu laporan. Sampai gue laporan. Nah pas gue laporan, temen-temen gue yang lain pada makan, sampai gue juga makan. Tapi yang ngajakin gue ke situ namanya Rizky, temen gue kecil juga. Nah itu dia sampai nanya ke Regisnya lagi, Rizky sama Adam. Adam teman kita juga di sini. Adam Ambon. Dia sampai nanya, sampai penasaran, maksudnya ini apaan sih? Kok kayak gini gitu? Kita naik sebenarnya berapa kan? Jadi kalau bikin simarsi itu untuk hari ini ada nih berapa orang gitu kan naik. Jadi naik ketahuan, turun ketahuan, laporannya ya kan? Iya, karena kan laporan. Ternyata gue naik itu di hari yang sama itu gue cuman ada 24 orang aja. Gue naik 24 dari 10 teman-teman gue semua, yang 14 orang lagi memang mungkin ada beberapa bule juga yang berangkat bareng juga sama gue. Nah terus ya selebihnya gue gak kenal gitu, maksudnya kenal karena kenal kita mungkin kadang-kadang kita kehabisan air atau kehabisan logistik, kita saling tukar makanan di sana. Itu kenal kayak gitu aja. Dari awal pas di Ranu Kumbolo juga maksudnya ya gue ngerasa senang maksudnya udah sampai di Semeru nih, gue bilang kan puncak tertinggi gitu kan, dan puncak kepala dewa nih di sini, maksudnya itu sebagai istilah gitu. Gue juga nggak tahu gue sampai gitu loh, yang jelas kan gue sampai ke sini gitu. Ya pokoknya intinya gue berangkat sehat, gue pulang sehat, alhamdulillah kan. Cuman ada beberapa kali gue denger ya, maksudnya gue denger itu di temen gue sendiri. Jadi kemarin juga temen gue sempat meninggal, ada yang meninggal pulang dari selamat, jadi ke bawah kalau dia ke bawah diikuti. Iya, dan keluarganya itu nggak percaya sama hal kayak gituan. Bagus sih, maksudnya nggak percaya dengan hal kayak gituan, cuman setidaknya ikhtiar lah. Ya satu, terus kedua juga posisinya nanya-nanya juga. Jadi dia tuh sistemnya ke medis. Anaknya nggak mau makan nih, anaknya nggak mau makan dibawa ke medis. Terus anaknya nggak mau, pokoknya nggak manusiawi lah, maksudnya selayaknya manusia gitu. Dan posisi kopi juga, waktu pas teman-teman pada datang nengokin dia, kopi gitu kan, minta kopi, itu air teman-teman aja yang lainnya masih panas. Nah dia, apaan nih kopi dingin lu kasih gua, kata dia. Akhirnya minta bener-bener lagi mendidih tuh dituangin, diminum langsung sama dia. Wah, nah di situ mulai baru sadar. Cuman karena memang Allah berkehendak lain, selang beberapa hari kejadian itu keluarganya mungkin udah pada sadar semua bahwa ini memang bukan dia pribadi. Ditanya lah sama orang yang paham tentang hal-hal kayak gitu, yang orang ngerti. Ternyata nih dia nggak bisa pulang, yang ikut dia tuh nggak bisa pulang karena jauh mungkin ya. Iya, dia naik ke Gunung Slamet. Nah pas dia mau pulang diikutin, cuman teman-teman yang lain sih ngerasain hal-hal biasa, maksudnya nggak ada hal-hal kejanggalan apa-apa gitu. Cuman pas ditanya-tanya lagi sama teman-teman yang barengan dia naik, katanya dia sempat di sana nolongin orang. Kalau di posisi kalau kita bilang sih itu orang udah mati, udah meninggal. Cuman yang pulang ditolongin. Karena ditolongin sama teman gua, mungkin posisinya tuh orang tuh makhluk ngerasa
wah ini yang harusnya jadi mangsa gue, tumbal gue ditolongin nih. Akhirnya ngikut lah temen gue itu, katanya sih begitu, cuman gue nggak tahu pasti dan gue juga nggak ikut bareng mereka karena kan gue naik gunung cuman ya maksudnya setahun itu cuma bisa sekali, nggak bisa yang kayak orang-orang yang benar-benar mungkin rutinitas ya, bisa dibilang rutinitas kayak sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Gue setahun sekali pun udah alhamdulillah gitu. Berarti kejadian ini nggak bikin lo kapok buat naik gunung ya? Enggak sih, enggak. Kalau untuk kapok kayaknya enggak, karena kan di gunung itu menurut gue pribadi, gue tempat lo melepas penat lo ya, yang benar-benar gue nyaman, gue tenang, jauh dari polusi. Walaupun ada banyak yang ngerokok dan gue juga ngerokok di gunung, tapi kan setidaknya kan kayak sampah-sampah kita pulang kita bawa lagi, kita belajar benar-benar belajar menjaga kebersihan, belajar disiplin, terus ya benar-benar belajar yang namanya tentang hidup. Lu makan di situ, jadi lu kalau menurut gue pribadi nih, lu kalau ngelihat pertemanan itu ketika temen lu ajak ke gunung. Setuju gue. Kalau ketahuan karakteristiknya ya. Di mana temen yang egois, di mana temen yang benar-benar temen lu gitu. Temen di saat kita lagi entah kedinginan atau kelaparan, temen kita yang bawain apa, entah itu bawain sleeping bag atau entah itu temen kita bawain makanan, ya pokoknya hal kayak gitulah. Pesan lu nih Den, pesan lu buat para pendaki nih, buat para orang yang mau naik gunung baru dah apa Den? Ya gue sih nggak bisa pesen banyak. Kalau buat gue pribadi sih, pesan gue kalau buat temen-temen atau adik-adik kita yang pada mau naik gunung, ingat gunung itu bukan tempat untuk main-main. Kembali lagi kita ke alam, terus kita di situ harus punya sopan santun, etika. Namanya kita bertamu ke tempat orang harus sopan. Iya harus sopan, apalagi ini kan yang penunggu di situ kan makhluk-makhluk yang kita nggak tahu. Nah setidaknya misi-misi, terus jangan buang sampah sembarangan. Sampah tuh yang penting. Apalagi di gunung, karena kan di gunung siapa yang mau bersihin kecuali di DKI. Kalau di DKI ada yang oren-oren bersihin. Nah, kalau di gunung kan nggak ada. Kalau bukan kita yang menjaga alam, siapa lagi gitu. Karena kondisi sekarang juga lagi kayak gini. Ya pokoknya yang penting saling jaga kebersihan dan kekompakan lah kalau emang mau naik. Satu lagi pesan gue, jangan pernah lu naik gunung pakai celana lepis sama pakai sendal, udah itu doang. Oh dengerin tuh ya. Ya mungkin kali ini cerita Dendi nih, Dendi thank you banget nih ya udah mau gua ajak podcast. Ya cerita Dendi mungkin cukup sampai di sini buat pelajaran lo semua, buat semua yang nonton di channel baru gue ini, channel backup gue ini. Jangan lupa nih dukung nih channel gue, subscribe, like, and comment kan segala macam dah tuh, subrek ya. Pokoknya subrek, like, and comment. Gimana caranya gue bisa channel gue berkembang seperti channel gue yang di Bennett kemarin tuh, bahkan kalau bisa sih lebih gue sih biar semangat aja gue kontennya gitu. Mungkin sekian dulu, nanti gue bakalan terus setiap hari lah gue upload ngobrolin soal misi di gunung dan banyak hal lagi tentang ngobrol lah. Cukup sampai di situ aja ya cerita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.